Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Hotel Aston Kartika, Jakarta hari ini Sabtu 14 November 2020 dalam acara Apresiasi Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020. Terima kasih tepuk tangannya, ini membuat kita semakin bersemangat ya. Malam hari ini saya Edi Brokoli. Dan juga saya Tisa Carolina. Suatu kehormatan bisa ada di puncak acara dari seluruh rangkaian Kemah Budaya ini ya. Baik, nah sebelumnya kita mau ucapkan dulu selamat datang kepada Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Bapak Yudi Wahyudin. Selamat malam Pak. Selamat malam juga yang terhormat Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru Bapak Ahmad Mahendra. Selamat malam dan selamat datang kepada Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Bapak Restu Gunawan. Selamat malam Pak. Selamat malam dan selamat datang juga kepada yang terhormat Direktur Pembinaan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Bapak Syamsul Hadi. Malam Pak. Kami juga ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Direktur Perlindungan Kebudayaan yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Dese Yusubrata. Malam Bapak. Dan tentunya kepada Dewan Juri untuk kategori aplikasi ada Mas Ivan Chen. Selamat malam. Ada Mas Imron Zuhri. Selamat malam dan Mbak Nazim Mahreza. Malam. Dan juga Dewan Juri untuk kategori prakarya ada Denis Adiswara. Selamat malam, satu film sama saya dulu. Lalu juga ada Mbak Dila Martina Ayulia. Malam dan juga ada Mas Hari Mawardi. Selamat malam semuanya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Yang juga kami hormati sudah ada di sini bersama kita yang terhormat Kepala BPNP Makassar Bapak Andi Samsuriza. Selamat malam Pak Andi. Dan juga para Kapokja di lingkungan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian seluruh Pokja Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020. Kalau mau tepuk tangan boleh. Tidak usah ragu-ragu. Silakan ya. Para fasilitator Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020. Selamat malam juga untuk para pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seluruh tamu undangan yang berbahagia. Dan yang pastinya untuk yang kami banggakan seluruh finalis Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda dengan tema Kreasi Muda untuk Kemajuan Budaya. Dan ini merupakan tahun kedua ya setelah sukses dengan tahun pertamanya di 2019, banyak sekali karya-karya dari putra-putri kita ini yang luar biasa, teman-teman seangkatan kita. Iya, kita pernah muda kok. Pernah. Dan gelarannya waktu tahun lalu memang luar biasa ya. Tanpa harus berkecil hati karena situasi dan kondisi. Betul. Tetap event ini berlangsung dengan keterbatasan tapi tetap dengan semangat yang sama. Betul, yang penting protokol kesehatannya harus tetap kita jaga ya. Baik, selanjutnya apa Kang? Baik, untuk mengawali rangkaian acara pada malam hari ini, kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Kami mohon hadirin untuk berdiri.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipandu oleh Dirga Fawaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa akan saya pimpin menurut ajaran agama Islam. Mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan yang beragama non-Islam mohon berkenan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di malam hari ini kami bermunajat kepadamu atas segala limpahan rasa kasih dan sayangmu, sehingga kami bisa berkumpul pada malam hari ini, duduk bermuajahah, saling bertatap wajah. Dalam malam puncak kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020, segala tahapan telah kami lalui, mulai dari seleksi, pembekalan, pendampingan, hingga finalisasi, dan tibalah malam hari ini, malam apresiasi. Perkuat dan jagalah silaturahmi kami, sehingga kami dapat berkolaborasi, bersinergi, dan istiqomah dalam memajukan budaya kami. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Wali, Tuhan yang Maha mengabulkan dan Maha melindungi, berikanlah kami, saudara kami, keluarga kami, guru kami, dan para pemimpin kami kesehatan. Selamatkanlah kami dari segala mara bahaya. Kuat dan tangguhkanlah kami dalam melalui masa pandemi. Selamat dan lancarkanlah segala aktivitas kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keringat, air mata, dan tumpahan darah, engkau diraih. Sebab merdeka atau mati, itu tekadmu. Cinta yang tak pernah lekang oleh waktu. Semangat yang tak pernah kendor oleh badai. Saat ini, puluhan tahun sudah engkau tegak berdiri, terhormat di mata dunia. Toleransi, keramah tamahan, persatuan dan kesatuan, gotong royong, serta semangat patriotisme adalah integritas dan kekuatanmu. Di sini kami berikrar, merah darah kami, putih tulang kami, padamu negeri, bagimu Indonesia. Merdeka, jaga, kuat. Kami
boleh tepuk tangan sekali untuk Shannon. Sukses terus. Kita akan lanjut lagi untuk rangkaian acara berikutnya. Ya. Kali ini kita akan mendengarkan bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Bapak Yudi Wahyudin. Kepada Bapak Yudi Wahyudin kami silakan. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Yudi Wahyudin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin dibuka ya. Susah ya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid, insya Allah mengikuti kegiatan ini secara daring. Bapak Direktur Jenderal yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan melaporkan pelaksanaan KBKM 2020 yang tentunya berbeda dengan tahun sebelumnya yang menampilkan 4 kategori, tetapi tahun ini kami fokus di 2 kategori, yaitu aplikasi dan prakarya. Dalam pelaksanaannya, kami menjalin kemitraan dengan inovator 4.0 yang punya visi dalam pemajuan kebudayaan dan teknologi. Kami berharap pelaksanaan tahun ini bisa lebih menstimulasi usaha pemajuan kebudayaan di kalangan muda berbasis dengan ide kreatif dan aplikasi. Kegiatan tahun ini punya tantangan tersendiri karena dilaksanakan di tengah-tengah wabah pandemi yang mengancam keselamatan dan kesehatan. Oleh karena itu kami mengubah konsep pelaksanaan KBKM tahun ini sehingga sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara daring. Bapak Dirjen yang saya hormati, kegiatan KBKM tahun 2020 ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tingkat regional dan tingkat nasional. Dalam pelaksanaan tingkat regional, publikasi dan implementasinya kami bekerja sama dengan teman-teman UPT dan pemerintah daerah, dan di luar dugaan terdaftar 717 kelompok atau totalnya itu 3.450 orang mendaftar dari kategori aplikasi dan prakarya. Jadi animonya luar biasa gitu ya.
terpilih 584 kelompok yang terdiri dari 334 kelompok kategori aplikasi dan 250 kelompok kategori prakarya, atau total jumlah pesertanya 2.420 orang yang dibagi dalam 7 regional yang tadi kita simak bersama-sama tayangannya. Selanjutnya dilakukan pelatihan, pendampingan, baik melalui website, melalui Zoom dan lain-lain, dan materi-materi tersebut tentunya didampingi oleh para fasilitator dan narasumber gitu, sehingga alhamdulillah akhirnya dari sejumlah peserta tersebut setelah dilakukan pengkajian, pencurian, baik idenya, baik proses bisnisnya, Dewan Juri di tingkat regional memutuskan 22 kelompok, yaitu 11 kelompok dari aplikasi dan 11 kelompok dari prakarya untuk masuk ke level atau tingkat nasional. Juara-juara yang terpilih dari tingkat regional dan akhirnya masuk ke tingkat nasional tentunya mendapatkan pendampingan, pengayaan gitu, baik secara substansi maupun secara produk. Kemudian diketemukan juga dengan tokoh-tokoh inspiratif ya, yaitu dihadirkan juga Wafa Taftajani dari Moda Rakyat ya. Kemudian ada Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Monika Irayati dari Erudio Indonesia ya. Tahap selanjutnya para peserta mempresentasikan karya dan melakukan pameran pada tanggal 12 sampai 13 November 2020 seperti yang bisa dilihat oleh Ibu Bapak sekalian. Setelah itu akhirnya masuk ke tahap pencurian yang baru selesai dilaksanakan sampai tadi sore dengan berbagai kriteria, diantaranya terkait dengan kebermanfaatan, substansi budayanya, kekompakan tim, potensi investasi gitu ya, dan bagaimana cara menyajikan materi baik secara verbal maupun secara produk gitu ya. Itulah kurang lebih gambaran dari kegiatan atau tahap-tahap kegiatan KBKM tingkat nasional. Bapak Dirjen yang kami hormati, dapat kami laporkan juga bahwa KBKM Nasional 2020 kita lakukan juga dokumentasi secara virtual gitu, dengan kamera 360 derajat dan interaktif show berbasis augmented reality. Jadi nanti produk-produk ini akan kami tayangkan juga secara virtual gitu ya. Setelah kegiatan ini berakhir, terakhir kami mohon berkenan Bapak Dirjen, Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid dapat menyampaikan sambutan dan sekaligus menutup acara KBKM tingkat nasional tahun 2020. Demikian laporan kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kehilapan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita di puncak acara pengumuman pemenang Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020. Tunggu, ini kayak finalisnya deg-degan atau gimana ya? Suaranya dong, coba finalis semuanya, 22 finalis suaranya. Nah, gitu dong. Tadi berdoa dulu, soalnya berdoa dulu, baru. Mudah-mudahan kita yang disebut ya kan. Nah, ini dia nih ya. Inilah yang ditunggu-tunggu. Baik, kita mulai dulu dengan pengumuman pemenang kategori prakarya Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020. Anglukisah. Forida.
Ganitri. Genebah Indatu. Komandan. Nucha Lale. Rompun Lopez. Ruang Budaya Burapia. Sang Sekerta. Santik Uni Muda. Teman Bocil. Itulah ke-11 finalis untuk kategori prakarya Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020. Dan kita panggil aja langsung Baik. Dewan Juri untuk kategori prakarya. Kami undang Mas Denis Adiswara, Mbak Dila Martina Ayulia, dan juga Mas Hari Mawardi. Silahkan untuk bisa naik ke atas panggung. Teman-teman di sini sudah memberikan banyak sekali ide yang dicurahkan lewat model bisnisnya, perencanaan investasinya, lalu kemudian mimpi-mimpi ke depannya apa yang bisa dilakukan oleh karya-karya terbaik dari teman-teman di kategori prakarya. Mungkin tanpa berpanjang lebar, saya akan membacakan keputusan Dewan Juri untuk kategori prakarya. Dimulai dari pemenang ketiga dengan nilai 227 adalah Genebah Indatu. Selamat kepada Genebah Indatu. Kami undang untuk bisa naik ke atas panggung untuk Selamat. juara ketiga. Ia berhasil meraih hadiah uang tunai senilai 15 juta rupiah dengan nilai 227 tadi disampaikan ya. Ini kalau tadi kita Selamat, lihat ya, dia ya. apa namanya membuat kosmetik untuk wanita dari bahan-bahan rempah-rempah Aceh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas terselenggaranya Kemah Budaya tahun 2020 ini. Genebah Indatu sendiri sangat bersyukur dengan adanya acara ini karena kenapa? Awalnya Genebah Indatu hanyalah sebuah ide yang tanpa adanya pencapaian apapun. Nah, setelah adanya Kemah Budaya ini, ide tersebut dapat terrealisasikan dan dapat menjadi sebuah produk yang dapat kita rasakan bersama. Harapan kami semoga Kemah Budaya terus bisa mewujudkan mimpi-mimpi anak muda Indonesia. Terima kasih. Oke, untuk juara nomor 2 dengan nilai 234. Nucha Lale. Nucha Lale. Boleh tepuk tangan lagi untuk Nucha Lale. Selamat. Nucha Lale dengan nilai 234 menjadi juara kedua dan berhak untuk hadiah
uang tunai senilai 20 juta rupiah. Kalau kita lihat ya kan modis-modis banget karena dia memang mengusung untuk mode fashion ini nih ya. Selamat malam Bapak Ibu semua, saya perwakilan dari Nucalale. Yang pertama mengucapkan terima kasih untuk terselenggaranya Kemah Budaya Kaum Muda 2020. Kami dari tim Nucalale banyak belajar di sini khususnya untuk pemajuan kebudayaan. Dan untuk Kemah Budaya di tahun-tahun selanjutnya semoga akan terus menghasilkan generasi-generasi muda yang bisa memajukan kebudayaannya di daerah masing-masing. Salam. Buat seluruh peserta yang namanya belum dipanggil malam ini untuk naik ke panggung, perjalanan kalian masih panjang, perjuangan belum selesai. Buat semua yang sudah naik panggung ini dan akan naik panggung ini, perjalanan masih panjang, perjuangan belum selesai. Juara 1 untuk kategori prakarya dengan nilai 243,5 jatuh kepada Teman Bocil. Selamat kepada Teman Bocil menjadi juara pertama untuk kategori prakarya dalam Kemah Budaya Kaum Muda 2020 dengan nilai 243,5 dan berhak untuk hadiah senilai 30 juta rupiah. Selamat untuk Teman Bocil, silahkan ada yang mau disampaikan. Pertama-tama terima kasih untuk Kemendikbud RI yang telah mengadakan wadah ini untuk kami berkarya. Produk ini masih terus berproses seperti demikian kami bertiga dan tim kami. Pokoknya terima kasih banyak atas kepercayaannya menjadikan kami juara pertama. Untuk orang tua di rumah ini kami persembahkan. Dan juga untuk seluruh bocah kecil di seluruh Indonesia, inilah produk yang kami sediakan untuk 1.001 anak di seluruh Indonesia. Waduh, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bocil. Baik, kami undang Bapak Samsul Hadi bersama dengan Bapak Andi Samsul Rizal dan juga Bapak Desa Yusubrata untuk bisa naik ke atas panggung, Pak, menyerahkan hadiah kepada para pemenang kategori prakarya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi motivasi ya buat teman-teman yang lain nih di seluruh Indonesia yang mungkin punya ide-ide yang kalau kesannya kayaknya mungkin nggak ya bisa diwujudkan, bisa dengan adanya wadah ini. Benar banget. Dan pastinya ini juga menyemangati yang lain ya untuk mulai berpikir yang sebetulnya hanya mimpi, liar-liar pikirannya. Tidak apa-apa. Biarkan saja, kalau mimpi memang kalau berhayal jangan tanggung-tanggung. Harus yang tinggi. Yang tinggi-tinggi. Benar. Ya, ini akhirnya mimpi-mimpi mereka bisa jadi nyata. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk para juara 3, 2, dan 1. Penantian yang tidak sia-sia, alhamdulillah perjalanan panjang loh, panjang banget perjalanannya. Pengumuman pemenang kategori aplikasi Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020. Amoga Sakti. Bakti Indonesia. Bingkai.
Kaba Babarito. Miracle Team. Pati Sampun. Sai Bumi Ruai Jerai. Sumane Delara. Suara. Wanwa Makiade. Baik, yang terhormat Dewan Juri untuk kategori aplikasi, kami persilakan untuk naik ke atas panggung Mas Ivan Chen, Mas Imron Zuhri, dan Mbak Nazim Mahreza. Selamat malam, terima kasih atas kepercayaannya kami menjadi juri di sini. Jadi saya harap siapapun yang menang, siapapun yang belum menang di ajang ini, coba dieksplor kembali, ya kan, nggak cuma dari aplikasi aja, tapi juga dengan prakarya, apa yang bisa dikerjasamakan, mana platform yang bisa mewadahi, supaya apa? Ini sama-sama nih buat Indonesia, ya. Oke, ya. Semangatnya kolaborasi, ya. Oke, jadi saya akan bacakan untuk pemenang ketiga untuk Kemah Budaya Kaum Muda kategori aplikasi, jatuh dengan skor 189, jatuh kepada Pati Sampun. Selamat untuk Pati Sampun, silahkan naik ke atas panggung. Untuk Pati Sampun. Wih, sampai buka baju dulu loh. Maju dulu. Wah, ini dia Pati Sampun. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pati Sampun, juara ketiga untuk kategori aplikasi Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah. Ternyata istilah usaha tidak mengkhianati hasil itu memang. Kami memang punya mimpi besar, dan kami pun percaya teman-teman di sini pun mempunyai mimpi yang besar. Juaranya kami adalah amanah, juaranya kami adalah penumpang kami untuk bisa lebih bagus lagi. Dan itu juga yang selalu harus ada di teman-teman sekalian. Saya support, saya sangat kagum dengan teman-teman sekalian. Saya juga sangat kagum dengan acara ini. Acara inilah yang membuat saya dengan mimpi-mimpi kebudayaan yang kami dari Jawa Tengah bawa. Terima kasih. Selamat ya kepada pemenang juara ketiga. Yang kita pilih sebagai pemenang, itu kita harapkan bisa menjadi pioner untuk berkolaborasi justru. Karena dengan adanya platform digital tidak seharusnya membuat kita menjadi semakin terkotak-kotak, tapi justru membuat kita harusnya semakin mudah untuk berkolaborasi. Maka pemenang kedua dengan skor 198 diperoleh
kepada Bakti Indonesia. Dengan total nilai 198. Menjadi juara kedua untuk kategori aplikasi KBKM 2020. Seperti disebutkan bahwa ini yang dipilih adalah aplikasi yang matang gitu ya, perencanaannya. Kalau dilihat-lihat ya, ini isinya adalah aplikasi yang menunjang wisata pengetahuan Indonesia. Keren banget, silahkan. Baik, selamat malam semuanya. Kami dari Tim Bakti Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dipercaya menjadi juara 2. Terus kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberkati jalan kami sampai saat ini. Lalu untuk Kemendikbud juga karena sudah mengadakan kemah budaya kaum muda ini. Terus terima kasih juga untuk semua pihak yang mendukung dari fasilitator, PIC, panitia dan semuanya. Dan teman-teman semuanya di sini, kalian semua hebat. Terima kasih. Dapat hadiah itu menyenangkan tapi bisa jadi jebakan hidup juga gitu. Dan seringkali sebuah perusahaan itu justru bisa maju kalau dia mulainya lebih susah. Jadi belum tentu nggak menang itu bukan sebuah anugerah gitu. Yang penting kalian harus percaya sama apa yang mau dibangun, dan kalau itu kalian punya, sebenarnya menang nggak menang itu jadi nomor 2 gitu. Untuk pemenang pertama dengan angka 208 jatuh pada Amoga Sakti. Selamat kepada Amoga Sakti yang berhasil menjadi juara pertama untuk kategori aplikasi dengan total nilai 208. Silahkan naik ke atas panggung. Ini karyanya luar biasa ya. Silakan teman-teman Amoga Sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW, dan terima kasih kepada Kemendikbud yang sudah mengadakan acara ini sehingga kami tetap bisa berkembang lagi sebagai tim dan juga produk kami, dan juga semoga karya-karya teman-teman bisa menjadi motor untuk mengubah kebudayaan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan berikan untuk juara ketiga terlebih dahulu ya. Juara 3 mendapatkan 20 juta rupiah. Lalu juara keduanya 30 juta rupiah. 30 juta rupiah. Bakti Indonesia. Dan juara pertama Amoga Sakti 40 juta rupiah. Wow. Dan sekali lagi tadi sudah berkali-kali Dewan Juri bilang bahwa tidak perlu berkecil hati. Untuk semua teman-teman para finalis yang sudah masuk di tahap ini, walaupun tidak bisa naik ke atas panggung, ya belum berhasil naik ke atas panggung, harus bisa berkolaborasi dan jangan berhenti sampai di sini. Siapa tahu memang bisa dikembangkan lagi aplikasinya dan juga bisa diresmikan, bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, amin. Iya. Bukan berarti yang tidak naik ini kalah, tapi ini yang terbaik di antara yang terbaik. Iya, untuk saat ini. Untuk saat ini. Nah ini nanti tinggal setelah ini mau apa. Nah itu ya. Baik, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Berfoto bersama dulu. Baik. Boleh tepuk tangannya dulu dong sekali lagi. Dan tepuk tangan juga dari yang atas panggung untuk teman-teman yang tetap berada di samping kanan kami. Luar biasa. Hadir di sini melalui tahapan yang panjang 7 bulan. Dari mulai tahap seleksi, lalu pengembangan, lalu pembekalan, dan tadi juga ada yang namanya pembimbingan, dikasih fasilitator. Akhirnya mereka harus menunjukkan dan tahap penjurian, tampillah para pemenang-pemenang ini.
Baik Kang Edi, selanjutnya Kang Edi. Ya. Kita akan segera mendengarkan bersama sambutan dari Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid yang akan kita saksikan bersama melalui platform Zoom ya. Baik. Kami persilakan kita berikan tepuk tangan untuk Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid. Baik, selamat malam. Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu. Yang saya hormati Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Pak Yudi, beserta para direktur yang juga hadir dalam kesempatan ini, para pimpinan UPT di Direktorat Jenderal Kebudayaan, para juri, dan tentunya peserta KBKM 2020 yang saya banggakan. Saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung di tempat acara, tapi saya melalui media ini ingin mengucapkan selamat kepada semua finalis dan khususnya kepada para pemenang. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Dewan Juri tadi, ini bukanlah akhir dari perjalanan kalian, tapi baru permulaan. Dan masih ada jalan panjang di depan untuk mewujudkan gagasan cemerlang ini untuk nantinya menjadi karya nyata. Ya, anggaplah ini semacam stepping stone, ya, sebuah batu pijakan untuk menuju tempat yang lebih tinggi. Dan saya berharap tentu apa yang dihasilkan bisa berkontribusi bagi upaya untuk memajukan kebudayaan dan tentunya berguna juga untuk masyarakat luas. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para juri, Imron Zuhri, Ivan Chen, Nasim Reza, Ayudila Martina, Denis Adiswara, dan juga Hari Mawardi. Dan kepada teman-teman fasilitator yang mendampingi para peserta dalam pelatihan di tingkat regional maupun nasional, serta para kepala UPT dan juga panitia yang sudah bekerja keras memastikan keberhasilan penyelenggaraan KBKM 2020 ini. Ini adalah KBKM yang kedua, dan saya tentu berharap bahwa setelah ini tali silaturahmi di antara peserta tahun ini, dan kalau bisa juga dengan peserta tahun lalu, bisa terus terjaga. Jadi mungkin Pak Direktur perlu kita pikirkan juga ini, forum khusus untuk terus menjaga tali silaturahmi ini dan tentunya sekaligus menjadi wadah untuk terus mengembangkan kreativitas dari teman-teman kita ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan rasa syukur dan doa bahwa kita semua diberi keselamatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas-tugas, maka kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda 2020 ini dengan resmi dinyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan sekali itu Bapak Dirjen kita. Bapak Hilmar Farid, terima kasih. Sekali lagi ini adalah justru titik awal dari perjalanan teman-teman kita ini menuju sesuatu yang lebih besar lagi di depan ya. Benar, siapa tahu nanti dari seluruh karya yang sudah masuk, baik dari kategori prakarya ataupun aplikasi, ada yang bisa dijadikan karya nyata. Betul. Benar-benar bisa digunakan, ya. Benar-benar bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Benar, kan? Bentar-bentar, ada siapa itu ya tamunya yang datang? Mic saya dimatiin kayak sidang paripurna aja ya. Orang kita lagi ngomong makanya dimatiin dulu, main masuk aja. Ngatain? Saya mau stand up bang. Oh mau stand up? Udah? Bukan stand up, ada komedi bang. Oh. Harus lucu, stand up komedi. Oh. Kalau gini doang kan saya stand up komodo namanya. Baik hadirin. Semua ketegangan kita sudah berlalu dan kita sekarang akan menikmati suguhan yang menarik dari Robert Abobi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali acara Kemah Budaya Kaum Muda 2020. Luar biasa nih acara, harus ada tiap tahun. Mantap. Harus ngundang saya juga tiap tahun, mantap. Luar biasa. Dan tadi saya jalan ke sini tuh banyak sekali karya-karya dan para peserta yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa pandemi tidak bisa menghalangi kita berkarya. Luar biasa. Luar biasa. Peserta Kemah Budaya Kaum Muda ini. Saya ngelihat ini karyanya luar biasa semua lah, bagus-bagus lah ya. Tapi ada satu kelompok yang sangat menyita perhatian saya, yaitu Rumpun Lope. Tepuk tangan Rumpun Lope dong. Luar biasa.
Ini salah satu yang menarik perhatian saya. Rumpun Lope ini membuat buku kuliner ya, yang isinya informatif, penuh filosofis, dan juga ada quotes-quotes dari para tokoh budaya, dan tidak lupa juga ada teka-teki silang. Apa urusannya buku kuliner sama teka-teki silang? Tapi ternyata ini berfungsi untuk mengasah otak yang membaca. Tentunya mama saya kalau beli buku ini tidak begitu ceritanya. Biasanya kalau buku kuliner kan ada resep. Ini mama saya ke dapur, masak ngikutin resep buku kuliner, Rumpun Lope, teng tereng teng teng, tereng tereng teng teng. Masukkan lengkoas, tereng teng tereng teng teng. Masukkan daging ayam, teng 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 teng. Ngelihat buku ada teka-teki silang. Sepertinya lebih menarik. Konsentrasi terpecah dua. Nomor 1, 6 menurun. Makanan khas dari Palembang, apaan ya? Khas dari Palembang tuh apa ya? Lama-lama ngebul aja tuh daging. Asap doang. Gua kebanyakan mikir, otak gua ngebul. Apa ya 6 menurun ya makanan khas Palembang? Rahmat, bantuin mama. Jadi saya yang ketempuhan, astagfirullah mama, ini daging udah pada gosong, gak penting, ini gak penting, yang penting ini nih, TTS ini nih. Yang lebih penting ini, 6 menurun makanan khas Palembang, apaan Met? Ya Allah mak, empe-empe. Empe-empe bukannya dari Betawi bukan empe-empe, empok-empok tuh. Baru dari Betawi tuh. Luar biasa. Kalau dijual secara bebas, saya mau beli bukunya. Luar biasa. Kalau ngomong-ngomong soal pandemi seperti ini, anak-anak di daerah rumah saya pas pandemi namanya lucu-lucu. Siti hand sanitizer, Bambang pandemi, Covid Beckham, David kali, ya Allah. Covid Beckham namanya. Dan kita sudah tidak aneh dengan nama-nama orang yang aneh gitu di Indonesia. Dulu ada orang namanya Tuhan, tahu nggak? Ini kan kita kecil suka kata-kataan bapak kan ya. Sumarna, Suharjo, Tuhan. Ada orang tua ngasih nama anak Saiton. Saiton. Saya pernah di Kompas TV satu talkshow sama Pak Saiton, dan Pak Saiton ternyata di masjid suka azan. Ini dia azannya kepanasan kasihan. Ada orang tua nih nggak bohong di Sidoarjo kalau nggak salah di Okezone saya lihat ada orang tua ngasih nama anak Jailangkung. Ini jenglot loh. Anaknya dikasih nama Jailangkung, kata orang tuanya biar mandiri, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Ya Allah. Ya Allah. Aneh-aneh. Yang terbaru nih, yang terbaru. Sepupu saya baru lahir kembar 4 cewek. Anaknya dikasih nama-nama personil girl band Korea. Namanya Lisa, Jisoo, Rose. Mantap banget nama anak lu. Iya, biar gampang manggil. Blackpink ngumpul semua tuh. Terima kasih saya Rahmat. Tepuk tangan Rahmat Ababil. Hadirin yang ada di sini, ini sekarang band yang bakal tampil istimewa sekali. Oh ini dia nih. Kenapa? Kenapa? Kalau biasanya anak band itu nggak punya kerjaan lain. Sabar Pak Makna. Waktu saya ngeband, saya kuliah. Nah, tadi kita ngomongin kalau biasanya anak band nggak punya kerjaan lain di luar profesional seniman gitu maksudnya. Maksudnya profesional ngeband. Ngeband aja gitu. Okay. Nah ini memang ini luar biasa. Mereka ini berbeda. Mereka ini adalah bilangnya apa nih kita nih? PNS ya. PNS sekarang udah ganti Bo, jadi ASN. ASN. Bener kan? Tapi mereka juga jago banget ngebandnya. Oke. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk RDK. Berjalan melintas segala rintangan, satu semboyan di dalam tujuan, cari makan lalu pulang. Kau ikut langkah yang terdepan, kau ikut ke kiri ke kanan, semut-semut seirama, semut-semut
akhirnya kita sudah ada di penghujung acara dari Kemah Budaya Kaum Muda 2020. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para dewan juri, bapak-bapak yang terhormat. Dengan demikian Edi Brokoli, Bisa Karolina pamit. terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di KBKM tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!